Bang Mardhani mungkin banyak juga membaca nih komen-komen netizen. Banyak loh Bang yang bilang bahwa ini karma atau ini hukuman buat PKS yang ngeprank nggak jadi majuin Anies di Jakarta. Akhirnya pemilih PKS pun, kalau menurut survei kemarin kita wawancara Prof Burhan, indikator politik, 40% kalau saya tidak salah, pemilih PKS itu memilih Pramrano, anak Abah. Gimana tuh Bang Mardhani? Merasa ini hukuman kalau buat hukuman PKS? karma biasa aja sih ya di politik tuh, Zilfi. Sekali kita ambil keputusan, kadang tepat, kadang tidak tepat. Kali ini? Ketika kita milih Anies Sandi, tepat. Oh, puja-puji. Kalau buat saya, apapun keputusan Majelis Syuro ataupun teman-teman pimpinan PKS, just do it. Di PKS itu kita cuma dua posisi, pimpinan atau anggota. Kalau pimpinan, make a decision. Kalau anggota, execute the decision. Makanya tadi 8 titik, 7 titik, capek. Tapi ini tuh minta maaf bukan karena ridhonya gitu loh. Ya karena PKS-nya memerintahkan gitu loh. Kalau namanya bukan Ridwan Kamil, seperti misal namanya Anies, sama aja. Bukan Aniesnya, bukan ridhonya. Kalau kader PKS, apa keputusannya? Karena prinsip kita memang samina wa atokna. Kami percaya kok pimpinan kami punya pikiran-pikiran. Kenapa kita udah jelaskan kok. Kenapa nggak ke Anies? Saya sama Mas Anies masih WA-an. Mas Anies masih jawab. Apa WA terakhirnya Mas? WA-nya, Ngomongin soal "Mas, ini gak? Selamat ya, di atas ridho." Gitu suaranya. Mas selamat, itu maksudnya dari Mas Anies. Saya WA Mas Anies, "Mas, apa kabar? Selamat ya." Suaranya di atas ridho, padahal Mas Anies gak ikut bertanding. Saya gini gampang, "Mas selamat ya, udah menang." Gitu. Jawaban Mas Anies keren banget. "Hadza min fadli Rabbi." Wah, ini anugerah dari Tuhan. Keren dia bilang. Tapi kalau 2 putaran kita yang menang kok. Wah iya, saya yakin 100% kalau 2 putaran kita menang gitu. Apa yang membedakan kalau misalnya ini jadi masuk 2 putaran? Kenapa di putaran pertama nggak menang, tapi kalau udah 2 putaran bisa menang, Ridho? Kalau saya jujur, saya sampai sekarang masih belum nanya ke Mas Anies. Kenapa nggak netral aja sih, malah dukung sana gitu loh. Itu kan menyakitkan gitu loh. Oh, menyakitkan buat PKS? Menyakitkan kader PKS gitu loh. Kader PKS kan sama Mas Anies cinta. Bagus lah, banyak sekali. Kader PKS yang mana? Karena sebagian kader PKS akhirnya ngikut Mas Anies tuh PKS milih itu Pramrano. ada secara umum 2 lah. Yang anggota terbina, ada yang simpatisan. Yang anak Abah banyak nih kelompok simpatisan. Kalau yang terbina semuanya nurut. Oh gitu. Nurut. Karena kita ada mekanisme yang rapi pembinaan. Nah, yang kuat ya yang terbina ini, karena ini mah berjuangnya dengan harta dan jiwa. Ini tegak lurus ya, tegak dengan lurus. Luar biasa. perintah Makanya, partai. Suara-suara kita bagus, suara di semua tempat bagus, itulah. Tapi bahwa kan kita 17% kemarin, mungkin sekarang bisa 20% sumbangan PKS, itulah. Oh, 17% pada saat Pileg. Pileg. Ya, ketika pilkada kita bisa 20% gitu. Udah sumbangan terbesar itu gitu loh. Udah bagus. Tapi Bang Mardhani jujur ya, merasa kecewa, merasa terluka dengan putusan Mas Anies mendukung Pramrano? It's up to him. Buat saya cuma kaget. Mas Anies dukung dan aktif sekali dukungannya. Jokowi, Prabowo dukung RK, tapi oke, saya ngira Mas Anies netral nih. Tapi ternyata dukung, bukan cuma dukung, aktif kampanye berkali-kali itu. Dan saya nggak bisa menyalahkan Mas Anies atau menilai Mas Anies. Itu haknya Mas Anies kok. Betul. Cuma saya tapi kaget. Kenapa tidak menyangka Mas Anies pada akhirnya akan firm mendukung Mas Pram dan Rano? Ya mungkin pengetahuan saya, mungkin saya juga kan nggak ngurusin Mas Anies gitu loh. Dia mau kemana ya monggo gitu loh. Saya tetap menilai karena PKS kesini, teman-teman kelompok umat kesini, beliau udah jaga netral aja gitu loh. Nah, terakhir itu kenapa saya bilang kita bisa ngalahkan? Kita punya data yang lengkap.
mana kita bisa potong nih, gitu loh. Oh, menang kita, yakin saya gitu loh. Tapi masuknya Anies di berapa minggu terakhir mendukung Pram Rano, itu apakah PKS mengakui itu pukulan besar buat Ridho? Nggak pukulan, itu unpredictable moves yang kita nggak bisa potong, gitu loh, karena last minute. Coba dari awal gitu taunya. Kalau tahu dari awal? Kita bisa potong duluan. Saya tahu kok mana. Saya kan ketua tim. Saya tahu tim mana aja nih gitu loh yang kerja gitu loh. Oh, gitu. Oke, maksudnya mengcounter balik ya? Iya, saya bisa. Nih yang pakai ini pakai ini bisa gampang kok. Kenapa harus heran dengan dukungan Mas Anies ke Pram Rano? Padahal tadi Bang Mardhani menyebutkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo endorse Ridho. Terus ketika Mas Anies mengendorse Pram Rano, kenapa itu agak mengagetkan buat PKS? Kalau karena kan tren Pak endorsement Prabowo sekarang banyak lah, ya. karena Gerindra ada di sini ya. Oke. Kalau Pak Jokowi saya juga bingung kenapa tiba-tiba aktif. Kalau buat teman-teman suka, silahkan saya bilang gitu loh. Kalau buat kami di kelompok kanan ngerepotin ini ya gitu loh. Karena gitu. Lagi kenceng isu Mulyono, tiba-tiba dia masuk. Kami kan lagi garap kanan nih gitu loh. Jadi ya konsolidasinya agak terganggu. Tetapi teman-teman nilai Pak Jokowi juga kuat. Monggo belah sana. Makanya ketika saya lihat Pak Jokowi bagus kok ketika di Jakarta di Grand Cempaka ngumpulin bukan kelompok kanan, dia kelompok tengah dan kelompoknya Pak Jokowi. Oh bagus kalau gitu saya bilang. Kita jangan pengaruh, kita kerjaan punya kita. Gitu. Tapi apakah dukungan Pak Jokowi ke Ridho ini membuat kelompok militannya PKS, kader PKS itu terganggu? Kalau kader enggak. Tapi kalau yang simpatisan dan yang anak abah mungkin makin menguatkan mereka untuk ikut Mas Anies ke Mas Pram. Dan kalau boleh memilih sebetulnya Bang Mardhani, apakah menurut PKS sebetulnya tidak perlu endorsement dari Pak Jokowi itu untuk Ridho? Kalau buat saya semua endorse perlu. Tetap tinggal perlu ya? segmennya aja. Segmennya aja, maksudnya gimana? Lebih baik idealnya gimana? Segmen yang seharusnya? Yang Pak Jokowi bilang itu benar. Pak Jokowi cuma ngambil kelompok tengah dan kelompok yang beberapa kan minoritas tuh Pak Jokowi. Itu bagus. Pak Jokowi nggak masuk ke kelompok kanan kok. Kanan kami yang urus. Tetapi memang ketika masuk ke situ nggak tahu. Saya nggak bisa nilai dari klub mana gitu. Isunya digedein. Mulyono, RK Mulyono pas lagi sentimen Mulyononya kencang gitu. Dan apakah itu berpengaruh kepada suaranya Ridho menurut Bang Mardhani? Datanya saya belum ngecek. Kalau buat saya paling utama itu memang Mas Pram orangnya cool. Bang Dul Betawi banget gitu lah. Jackmania mereka ambil. Saya kebetulan bantu ya, tetapi tidak di tim pemenangan utama itulah. Buat saya strategi yang dibuat teman-teman 03 cakep. Oh ya. Apa yang lebih cakep dibandingkan strategi Ridho? Kalau kita mau fair-fairan ya Bang Mardhani, evaluasi nih. Apa strategi yang dimiliki 03 yang tidak dimiliki 01? Kecepatan eksekusi. Saya ada cerita kecil gitu. Apa tuh Bang? Saya punya tim namanya Revisi Jakarta, anak muda cakep-cakep itu, bukan kelompok PKS, deket sama saya. Berapa kali kita bikin acara, 2 kali ketemu sama Mas Suswono, nggak cepat ditanggapi, tiba-tiba diambil. Bang, izin bang, kita labuh ke sebelah bang gitu. Tapi sama Bang Mardhani kita nggak akan pisah kok gitu. Tapi sekarang yang langsung respon kubu sebelah gitu, dan aktif langsung di kubu sebelah 03 gitu loh. Harusnya cepet yang kayak gini-gini. Cepet diapain maksudnya? Cepet diambil. Kalau buat saya bikin acara. Cuma 2 bulan. Kampanye cuma 2 bulan, Zilvi. Jangan banyak mikir, ambil jebret. Oh menang. Yakin. Padahal kan ini koalisi besar banget loh Bang di belakangnya Ridho. Berapa? 12 koalisi besar partai. Itu kalau efektif jadi kekuatan besar. Iya. Kalau tidak efektif, masing-masing punya kepala, nggak jalan-jalan. Simple kok. Yang terjadi di Ridho? Efektif Jalan. atau tidak efektif? Di awal nyatuinnya lama, belakangan ngebut. Makanya kalau 2 putaran menang.
Selalu berlindungnya di balik 2 putaran. Bukan berlindung, memang faktanya gitu loh. Belum fakta. 2 putaran belum terjadi, Iya, Bang. maksudnya faktanya kami udah mulai rapi. Aduh, tinggal selangkah itu. Oke, berarti yang kurang adalah eksekusinya kurang cepat dibandingkan 03 ya. Cepet. Oke. Tapi ada juga beberapa momen yang dianggap blunder, Bang. Misalnya, ini sensitif ya, tapi harus saya ungkit supaya kita sama-sama analisa. Soal misalnya statement janda yang akhirnya diglorifikasi, kemudian menjadi dianggap itu blunder dari pasangan Ridho. Apakah itu berpengaruh menurut Bang Mardhani? Pengaruh. Itu diakui berpengaruh ya? Walaupun Pak Sus, saya nggak menyatakan itu, Mas Sus. Saya percaya 1000% sama Mas Sus, saya bilang. Tapi publik itu bukan percaya kepada apa yang kita maui, dia percaya kepada persepsi yang sudah terbentuk. Ya udah, tinggal gimana mitigasi. Tapi yang saya kagum, sesudah isu janda, nggak ada sehari pun Mas Sus itu berhenti kampanye, muter terus. Keren, maju terus, saya bilang. Gitu. Tapi itu diakui bahwa itu sebuah ketidakhati-hatian yang akhirnya berdampak negatif. Dalam setiap pertandingan, kadang-kadang momen kecil tuh kayak main-main bola, tiba-tiba kena kartu merah gitu kan. Zinedine Zidane kena kartu merah tuh waktu lawan Italia, ya langsung kalah gitu. Ya, saya nggak bisa bilang ini bad luck ya, tetapi ya it happens dan kita harus menyiapkan diri. Tapi ternyata soal narasi janda itu kan tidak hanya muncul dari Pak Suswono, tapi ternyata dari Ridwan Kamil juga pernah menggunakan narasi yang sama. Kita lihat itu videonya di panggung besar, bahwa janda ini akan diurus oleh ini, akan diurus oleh ini. Itu tidak seharusnya terjadi, Bang Mardhani. Secara umum niatnya baik, tapi cara penyampaiannya memang tidak tepat. Dan dalam konteks pilkada, sesuatu yang tidak tepat itu dampaknya berat. Dan kita terima aja. Kalau buat saya, kalau kasih ya udah terima. Dan nggak usah dinegasikan. Dan Mas Sus bagus kok, langsung saya minta maaf. Salah, deal, selesai. Maju lagi. Biasa kok. Biasa, tapi itu berdampak negatif ya, Bang? Dampak, ya, kami punya kajian. Di 3 hari pertama tinggi, berikutnya biasa. Di media, di zaman sekarang tuh Zilvi, badai itu 3 hari aja gitu. Kalau 3 hari lewat, selamat kita. Tapi jangan dinormalisasi ya, Bang. Normalisasi. Maksudnya sekarang kan lagi tren nih, Bang. Apa-apa dibilang guyon, kemudian minta maaf, kemudian ekspektasinya orang lupa gitu kan. Tapi ternyata sekarang publik makin kritis. Hal-hal seperti ini kan sangat sensitif dan akhirnya ada semacam kan tadi misal kritikan penghakiman oleh publik. Pak Sus minta maaf, diterima, ya sudah. Kalau Pak Sus bilang enggak kok saya, itu naik lagi gitu lah. Makanya minta maaf aja, simpel kok. Akui dan lebih berhati-hati ya. Simpel. Oke. Publik juga punya hati kok.